Saya langsung saja ke buka sesi penanggap ya. Ada beberapa penanggap yang akan menanggapi narasumber, 3 narasumber tadi. Penanggap pertama ada Bapak Dr. Bambang Wijayanto, SHMH, Wakil Ketua KPK periode 2007 sampai periode 2011. Saya langsung kepada penanggap pertama, Bapak Bambang Wijayanto. Halo? Oke, Halo? mulai Apa ya. kabar, Bang? Sehat, tapi yang penting waras. Banyak orang sehat tidak waras. Boleh diulang, Pak? Boleh diulang, Pak? Apa kabar, Pak? Sebenarnya sehat, tapi saya ingin tambahin waras. Banyak orang sehat tidak waras karena kewarasan diperlukan untuk menjamin kesehatan. Baik. Tenang, mulai ya. Tenang, tetap kalem, santai. Oke. Saya akan buka, saya langsung berikan kepada Bapak waktu untuk penanggap ini, penanggap ya. Itu ada 20 menit, 30 menit. Satu penanggap, satu tanggapan, Pak. Baru dibuka sesi jawaban dari narasumber, setelah itu masuk ke pertanyaan. Saya akan mulai. Hari ini kita sebenarnya tidak hanya sekedar bicara kasus pandemi saja. Kita sudah mengawinkan itu dengan kasus korupsi. Bahkan padanan katanya sekarang korupsi mengorupsi di kasus pandemi atau di era pandemi. Ada potensi seperti itu. Kenapa saya membuat pernyataan seperti itu? Tadi sudah dijelaskan oleh narasumber pertama, beberapa pernyataan yang saya akan coba simpulkan dengan gaya bahasa saya. Tidak pernah ada di dalam sejarah penegakan hukum di Indonesia, di setiap bencana alam tidak ada kasus korupsinya. Baik dalam kasus korupsi yang katanya paling bersih, dalam kasus bencana alam yang paling baik penanganannya, dan dianggap tidak ada korupsinya, itu di kasus tsunami di Aceh, itu ternyata ada temuan BPK, dan itu cukup besar, di atas 100 miliar. Dan sampai di kasus Poso terakhir, itu ada korupsinya. Di kasus di Lombok ada korupsinya. Jadi pernyataan pertamanya adalah tidak pernah ada dalam setiap bencana yang ada di Indonesia, dalam sejarah pengalaman kita, yang tidak ada kasus korupsinya. Itu bagian pertama yang menarik. Nah, bagian yang kedua, yang juga cukup menarik, hampir semua pembicara tidak menghubungkan konteks proses politik yang hari ini sedang terjadi. Ada disebut tadi sedikit, ada pemilu kada. Tapi kalau dikuliti lebih dalam, itu akan menarik. Dari 270 pemilihan kepala daerah, itu ada 170 kepala daerah yang akan berakhir masa jabatannya. Dan yang paling menarik, ada sekitar lebih dari 200, ya. Di sini catatannya mudah-mudahan ini benar karena saya kutip dari media. Itu petahana yang ikut kembali di dalam pemilu kada. Nah, itu artinya ada potensi dana-dana yang dipakai akan digunakan bukan sekedar bansos tapi pencitraan terhadap dirinya menggunakan mekanisme bansos. Bansosnya ada mukanya kepala daerah misalnya. Presiden RI kan juga lakukan itu kan sebenarnya, walaupun tidak ada mukanya Pak Presiden Jokowi, tapi ini sumbangan dari Presiden. Nah, itu ada yang seperti itu. Dan ini menurut saya menarik untuk dicermati. Jadi sebenarnya pemilu kada yang ditunda sampai Desember itu malah membuka ruang untuk mengeksploitasi ya, dana-dana yang sebenarnya dipakai untuk COVID atau seharusnya sudah menjadi refocusing dari COVID. Dan persis kalau tadi mendengar percakapan dari pimpinan KPK, sama sekali tidak ada sentuhan atau kaitan potensi korupsi dengan isu pemilu kada. Sama sekali tidak ada. Jadi itu artinya pemahaman terhadap potensi korupsi yang dipotret oleh KPK masih terbatas. Jadi masih zoomingnya itu masih kecil. Hanya 4 saja. Tadi sudah dijelaskan beberapa di antaranya. Dan menurut saya, pemahaman yang tidak utuh
terhadap perspektif potensi korupsi yang korupsi mengorupsi ini menyebabkan pemahaman, bukan hanya pemahamannya kita menjadi sederhana, tapi juga apa yang mesti dilakukan menjadi sederhana. Nah, itu sebabnya menurut saya diskusi seperti ini menjadi penting untuk membuka wawasan kita bahwa sebenarnya korupsi mengorupsi ini luar biasa. Nanti saya akan tambahkan lagi. Tadi saya baru hubungkan ada begitu banyak pemilu kada, ada sekian banyak orang-orang yang akan masuk dalam gelanggang itu, dan sebagiannya adalah petahana, dan petahana potensial menggunakan dana-dana dari pemerintah daerah untuk kepentingan pencitraannya melalui berbagai mekanisme penggunaan dana, yang salah satunya melalui bansos misalnya. Nah, apakah ini juga menjadi perhatian? Dan mudah-mudahan melalui diskusi ini, mudah-mudahan teman-teman penegak hukum, termasuk pimpinan KPK, akan mulai masuk di wilayah itu. Karena ini menjadi penting untuk diperhatikan. Mari saya masuk dengan isu yang lain. Tadi saya sudah menjelaskan di bagian pertama, ada begitu banyak kasus bencana alam dan ada kasus korupsinya. Saya mau keluar sedikit. Di Afrika, ketika kasus Ebola terjadi, korupsinya juga luar biasa. Dan waktu kasus flu burung, itu juga ada korupsi. Jadi itu semuanya ada. Dan yang paling menarik, saya akan menggunakan contoh Cina untuk membandingkan dengan apa yang dikerjakan oleh penegak hukum di Indonesia, khususnya KPK. Di Cina, yang saya baca di media, kasus korupsinya meningkat 100%. 50% dari pelaku kasus korupsi itu adalah orang-orang yang menjadi bagian atau afiliasi dari partai berkuasa. Itu disebutkan jelas. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau saya bandingkan dengan Indonesia, sementara di Indonesia, kalau tadi saya lihat grafiknya dari Wakil Ketua KPK ya, penindakannya sebenarnya turun grafiknya. Apa yang dilakukan penindakan? Tapi diceritakan bahwa sudah ada melakukan pencegahan-pencegahan. Nanti kita akan bahas di sini. Kalau saya membandingkan dengan Cina, penindakannya justru meningkat 100%. Di Indonesia justru tidak. Nah, pertanyaannya adalah, apakah korupsi di Cina itu memang jauh lebih dahsyat ketimbang Indonesia? Atau penegak hukum di Cina jauh lebih hebat dari penegak hukum di Indonesia? Atau KPK di Cinanya jauh lebih dahsyat ketimbang KPK-nya di Indonesia? Atau pemahaman mereka yang lebih komprehensif ketimbang di Indonesia? Saya nggak tahu. Ini pertanyaan semua, bukan judgement atau tuduhan. Tapi ini paling tidak menarik. Kita bisa mengukur siapa kita dengan melihat apa yang dikerjakan oleh negara lain. Tentu saja ada perbedaan-perbedaan kontekstual mengenai situasi. Tapi saya ingin mengatakan, kok kayaknya Indonesia sekarang tuh baru peta mengenai pencegahannya. Tapi di Cina, dicegah tapi sekaligus ditindak. Dan penindakannya naik 100%. Sementara di Indonesia tadi angkanya agak turun. Bukan agak turun, merosot dahsyat. Shot gitu kan. Itu hal lain yang menarik untuk dikemukakan. Mari kita pindah ke isu yang lain lagi. Kalau saya mau memetakan bencana alam, saya meletakkan isu korupsi di situ, maka saya akan melihat di mana epicentrum korupsi terjadi di situ. Dan saya bisa mengklasifikasi, sebenarnya ada 3 tahapan yang bisa dilihat. Pertama adalah yang disebut dengan prabencana. Ya, prabencana itu artinya adalah apakah kebijakan biasanya pola korupsinya, bisa saya lanjutin ya? Silakan, Pak. Oh gitu ya. Apakah pola korupsinya berupa kebijakan atau tidak? Nah, di bagian analisis mengenai ini, hampir sebagian besar kasus korupsi di prabencana, saya sebut saja begitu ya, prabencana, maka yang terjadi adalah korupsi-korupsi yang disebut dengan kebijakan. Political corruption ada di situ. Untuk merumuskan ini, merumuskan itu. Mari kita bedah salah satunya tadi yang disebutkan oleh Mas Bayu, ya. Penggunaan pasal 27. Dan kemudian nanti saya hubungkan dengan apa yang dikemukakan oleh Profesor Haryono dan Wakil Ketua KPK, Pak Gufron. Mari kita lihat. Ada 2 kata kunci di pasal 27 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3. Terutama di ayat 2-nya. Kata kuncinya adalah kerugian negara dan itikat baik. Sekarang pertanyaan saya, apakah kita mengetahui yang namanya korupsi itu bukan hanya soal kerugian negara?
kerugian negara itu hanya diatur di 2 pasal, dan itu hanya salah satu dari 7 klaster korupsi dari 30 jenis korupsi. Kalau kita punya pemahaman yang utuh mengenai undang-undang tindak pidana korupsi, maka korupsi yang paling banyak terjadi itu bukan yang disebutkan yang menyebabkan kerugian negara, tapi justru suap menyuap. Coba cek database dari KPK. Sebagian kasus korupsi yang terjadi adalah suap menyuap. Nah, itu sebabnya kemudian masalahnya kita terpaku kepada pasal 27 ayat 2 itu, soal kerugian keuangan negara. Kerugian keuangan negara itu hanya salah satu jenis tindak pidana korupsi yang diatur di 2 pasal. Ada 13 pasal yang mengatur dan ada 30 jenis tindak pidana korupsi. Mari kita buka satu. Ada yang disebut conflict of interest. Tadi sudah dengan baik dijelaskan conflict of interest, ya. Salah satunya adalah di Kartu Prakerja. Sekarang pertanyaan saya, dengan hasil kajian dari KPK itu, ada satu kata kunci atau 2 kata kunci yang sebenarnya belum cukup dalam kajian itu. Kalau kajian itu masuk lebih dalam lagi, diniatkan secara sungguh-sungguh bahwa kita ingin betul-betul membebaskan negeri ini dari korupsi, maka dalam kajian itu yang perlu dilakukan adalah apakah tindakan-tindakan yang ditemukan oleh KPK itu bisa dikualifikasi kelalaian atau kesengajaan. Kebijakan mengenai Kartu Prakerja yang sudah di-launching pada tanggal 20 Maret, padahal undang-undang atau perpu mengenai itu baru di 31 Maret, ini kan artinya sudah terjadi pelanggaran. Dia sudah tidak bisa lagi menggunakan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan perpu. Berlaku di situ Perpres dan LKPP. Dan itu artinya penunjukan 8 platform digital itu menurut saya udah sesuatu yang melanggar. Jadi kajiannya mestinya bukan sekedar menetapkan apa saja jenis kelemahan di dalam sistem, tapi apakah ada indikasi kuat terjadinya mens rea di situ. Mestinya masuknya di situ gitu loh. Dalam positive thinking, saya merasa ini jangan-jangan bagian dari proses. Tapi sebagai devil advocate, saya mau bilang studi ini punya kelemahan yang sangat fatal karena dia tidak bisa menunjukkan apakah terjadi pelanggaran atau tidak, kelalaian atau kesengajaan. Dan ini akibatnya sangat fatal. Nanti apa? Persepsi publik mengenai kemampuan KPK akan dinilai sangat rendah kalau situasinya seperti ini. Ini contohnya ya. Lagi-lagi ini pertanyaan-pertanyaan, saya tidak ingin memberikan judgement. Ini pertanyaan-pertanyaan untuk melengkapi, karena di sini kita akan cari solusi. Nah, itu yang menurut saya jadi penting. Mari saya kasih lagi telisik satu lagi untuk pendalaman ini. Salah satu menteri di kabinet sekarang, Wisnu Tama, itu adalah salah satu komisaris dari Tokopedia. Beliau dilantik 21 Oktober, tapi baru mengundurkan diri di dalam sebagai komisaris di Tokopedia itu baru bulan Mei. Itu tercatat di Dirjen AHU. Pertanyaannya sekarang, ini konflik of interest atau tidak? Kalau saya jawab, ini konflik of interest. Kalau saya tanya lagi, konflik of interest ini nanti berkaitan tidak antara Tokopedia dan penetrasi, karena ada insider trading bisa di situ. Insider trading atau insider kriminal bisa terjadi proses itu. Udah belum diselidiki oleh KPK. Dan ini kesalahannya fatal. Bukan hanya staf khusus milenial presiden yang sudah mengundurkan diri, tapi ada masa jeda antara 21 Oktober hingga Mei 2020, 21 Oktober 2019. Ini gimana nih? Kalau saya punya otoritas, saya akan telisik di situ. Saya akan bantu Presiden Jokowi untuk membersihkan ini. Kalau tidak, maka kita sedang menjerumuskan beliau. Itu salah satu contohnya ya. Kalau mau menelisik agak lebih tajam ya, bukan sekedar memetakan, oh ini ada masalah ini, masalah enggak. Ini kita harus lihat, karena sebagai penegak hukum kita harus masuk sampai di situ gitu. Kita ini bukan peneliti bantuan hukum. Kita bukan peneliti lembaga anti korupsi. Kita ini penegak hukum. Jadi penegak hukum itu harus sampai pada titik itu.
Ada nggak kesengajaan? Ada nggak mens rea? Apa ini sekedar kelalaian? Ingat loh, kelalaian itu juga termasuk tindakan juga, bisa disebut kualifikasi pelanggaran. Dan ingat juga, di tindak pidana korupsi, percobaan itu hukumannya sama dengan pelaku kejahatan. Dan ingat, dalam kartu prakerja, itu sudah 4 gelombang. Yang diminta KPK, harus diapresiasi KPK, diminta untuk stop, tapi 4 gelombang sebelumnya itu sudah terjadi. Artinya, kejahatan itu sudah injured, sudah terjadi. Terus, kita mau ngeluarin surat edaran lagi gitu, menurut saya sih nggak cukup. Itu misalnya ya, yang mesti dilakukan. Mari kita lanjutkan lagi. Bagian kedua, kalau tadi saya bilang itu di kebijakan, mari kita lihat di soal kebijakan. Coba teman-teman perhatikan, saya tidak masuk hanya di isu pandeminya. Di tengah situasi kita sedang refocusing untuk menghadapi pandemi, tiba-tiba parlemen meloloskan undang-undang sumber daya alam. Dan kita tahu 2 tahun lalu undang-undang sumber daya alam itu adalah salah satu rancangan undang-undang yang paling diprotes masyarakat dan menimbulkan korban. Dan yang kedua, sebagian aturan di situ adalah untuk melengkapi oligarki. Karena orang-orang yang sekarang tambang batu baranya mau habis dalam periode 1-2 tahun ke depan ini, dengan adanya undang-undang ini, mereka akan diperpanjang selama 50 tahun tanpa harus ikut bidding lagi. Ini korupsi dahsyat. Pertanyaan saya, mohon maaf kepada wakil pimpinan KPK, KPK ente ada di mana dalam situasi kayak begini? Saya ingin mengatakan, korupsi itu saya apresiasi petanya. Tapi ada sesuatu di luar itu, yang itu mega korupsi. Potensial. Dituding sebagai mega korupsi. Terus Anda di mana dalam posisi itu? Kalau kartu prakerja Anda bisa menyatakan stop prakerja. Tapi dalam undang-undang sumber daya alam nggak kedengeran suaranya. Apakah ini karena selalu bersama-sama selebritas pergi ke beberapa tempat sama-sama dengan politisi yang ada di Senayan? Saya nggak ngerti. Saya bertanya lagi. Nah, itu yang menurut saya menjadi sangat menarik untuk diperhatikan. Oke, kita masuk di isu yang lain lagi. Kalau kemudian peta korupsi itu berkaitan dengan 4 titik kerawanan yang selalu dikemukakan KPK, dan tadi sudah dijelaskan juga, itu menarik dan itu benar. Tapi itu masih kurang kalau menurut saya. Argumennya dari mana? Saya akan menggunakan argumen yang dipakai oleh Profesor Haryono. Kalau benar ada otoritas dan ada uang, dan uang itu potensi besar untuk melakukan kejahatan atau ada kejahatan di titik itu. Nah, kita lihat sekarang, dari 405 triliun menjadi 695 triliun, itu uangnya itu dialokasinya di mana? Dialokasikannya di mana? Di recovery ekonomi. Jadi artinya apa? Potensi kejahatan ada di situ. Tapi kenapa fokus kita tidak di recovery ekonomi? Yang potensi corruption. Ini pemahaman yang kurang atau sengaja tidak memberi fokus pada titik di mana kerawanan korupsi itu terjadi. Ini juga masalah menurut saya. Zooming yang kurang tepat, refocusing yang kurang tepat, atau pemahamannya yang tidak utuh, atau kesengajaan untuk sengaja tidak masuk di situ. Karena kalau recovery ekonomi, dia akan bersentuhan langsung dengan otoritas dan konglomerasi. Itu pilihan. Tapi saya ingin mengatakan zoomingnya agak mata rabun ini. Jadi mesti diperbaiki lah ininya. Berapa menit lagi? 1 menit. Oke, saya akan tutup saja. Baik, Pak. 1 menit lagi. Silakan. Ini baru moderator ini. Jadi dia mengingatkan. Saya akan tutup 1 menit. Masih waras saya, Pak. Jadi begini, teman-teman, satu, korupsi kemungkinan akan terjadi juga di daerah pandemi. Yang kedua, pemahaman kita atas kasus korupsi harusnya perlu diperbaiki lagi lah. Karena 4 titik rawan korupsi itu benar, tapi kalau cuma fokus di 4 titik rawan itu, sebenarnya kita tidak melakukan refocusing. Kita menyederhanakan kasus korupsi yang ada di era pandemi korupsi, di pandemi COVID. Terus yang ketiga, saya ingin mengatakan begini, sehebat apapun penegak hukum, dia nggak akan bisa melakukan apapun kalau tidak mengajak masyarakat.
masyarakat yang hari ini menjadi korban dan dia bisa menjadi whistleblower yang paling dahsyat. Dan itu artinya bukan hanya sekedar di bencana sosial untuk safety net, social safety net, tapi juga di bagian-bagian lain, terutama recovery ekonomi. Yang keempat, menurut saya kartu prakerja, indikasi korupsinya begitu telanjang dan ceto welo-welo, kata orang Jawa. Jadi kalau kita tidak masuk di situ, kita sedang menghina diri kita, tidak punya kemampuan untuk menemukan mens rea dan apa itu pelanggaran. Terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak waras atau tidak pada tempatnya. Tapi ini ditujukan untuk menyehatkan kita, terutama pikiran kita dan hati kita untuk kepentingan kemaslahatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak atas tanggapan dari Bapak Bambang Wijayanto.